boleh tulis di kolom komen nih teman-teman dari mana aja. Malam juga ini Ingredient Herbs selalu join nih di bisnis Q&A kita. Ada Kang Dewa, malam Kang Dewa. Nah, sambil kita menunggu untuk nanti Pak Bas join, saya ingin mengingatkan di hari Rabu juga kita akan ada bisnis Q&A bersama Pak Budi Isman di jam yang sama, jam 19.45 sampai jam 20.45. Dan juga di hari Sabtu seperti biasa kita ada bisnis forum di jam 10 sampai jam 11.30. Nah, bisnis forum ini teman-teman bisa join secara gratis atau free. Jadi teman-teman tinggal daftar untuk nanti kita berikan link Zoom-nya di hari Sabtu ini. Jadi topik bisnis forum di bulan ini itu mengenai human resource dan team development. Nah, di Sabtu ini kita akan ada sesi bisnis forum bersama Coach Ferdi. Kita akan membahas gimana nih caranya kinerja tim kita supaya bisa konsisten dan juga bisa termotivasi terus gitu. Nah, itu kita akan membahas di hari Sabtu ini. Salam kenal juga Mbak Mardia. Malam ini Mas Dery. Malam dari Kalideres. Oke, dapur Kocica Palembang. Malam Mbak Fitri. Oke, kita connect dulu ya ke Pak Baskoro. Oh, malam Mas Karuma. Malam Pak Baskoro. Halo, malam Mel. Apa kabar? Baik, Pak. Pak Baskoro, apa kabar, Pak? Baik, baru aja sampai rumah. Apa namanya tadi habis ini ada business advisory dengan MKS dengan Fitri dan teman-teman. Wah, sibuk banget nih Pak, jadwalnya full. Iya, besok kan itu juga workshop 2 hari. Oh iya. Wah, luar biasa nih Pak. Lagi occupied, lagi penuh sementara. Udah siapa aja nih yang join nih? Malam Pak Budi. Oh, ada Pak Budi. Halo Pak Budi. Semoga sehat. Alhamdulillah baik. Adi Water. Winnie, halo. Seru, moga-moga seru nih malam ini nih. Tergantung teman-teman pertanyaannya seru nggak nih? Siapa lagi Mel? Arsya di Denny. Wadah Latif TV. Oke. Halo Fitri. Fitri dari Janji Segar. Ditunggu ya launchingnya dari Janji Segar. Halo Karuma. Malam-malam. Alam Syah Amiruddin. Selamat malam. Ini dari mana aja nih teman-teman nih? Selamat malam Alatif TV. Ini yang punya TV nih kayaknya. Abdul Latif TV nih kayaknya. Jangan sampai nggak berani tanya. Iya. Biasanya numpuknya di belakang-belakang nih pertanyaannya. Iya. Syarif Basyori. Depok. Halo Basyiri. Dari Depok. Baim. Aisyah dari Solo. Biasa kalau live itu dari barat sampai timur ada semua tuh Pak. Yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan kan ada yang dari luar juga. Luar biasa nih teman-teman. Ya. Oke. Begitu kita mulai aja ya Pak Bas. Oh ada Mbak Amel. Boleh. Amel
semuanya, welcome to Business Q&A di hari Senin ini bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, jadi 1 jam ke depan kita akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Ya, teman-teman bisa tanya apa aja, ingin bertanya soal value creation, marketing, branding, ataupun topik lainnya, sangat dipersilahkan. Nah, jadi teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komen agar bisa segera kita bahas. Karena kalau misalkan udah jam 8.45, biasanya kita terpaksa mesti tutup sesinya. Oke, nah sebelum biasanya perlu dipanasin dulu nih Pak. Dipanasin dulu nih Pak Bas. ya, Melisa juga sebelum saya promote kan Mel, kita mungkin dalam 2 minggu terakhir ya kita bicara agendanya mengenai human capital ya. Terus dari human capital itu dari 2 terakhir business forum dan juga di IG saya setiap hari Minggu itu kita memang fokus di human capital ya, mengenai talent, mengenai building team, dan saya juga bicara soal building solid team gitu. Mungkin satu hal yang Melisa sebagai ini juga kan yang ngikutin, kira-kira satu hal yang catatan penting apa Mel yang mungkin bisa di-share sebelum saya provoke teman-teman nih, atau mengingatkan teman-teman summary dari 2 minggu terakhir lah, atau seminggu terakhir gitu. Apa yang kira-kira hal yang baru Melisa dapetin? Oke, kalau yang dari sambil saya lihat catatan saya nih Pak. Pasti panjang lebar kan catatannya? Iya benar. Oke, kalau terkait, jadi kemarin itu kita sempat bahas mengenai tim juga, dan di minggu lalu juga ada yang kita bahas mengenai minggu lalu kita ada bahas mengenai yang purpose ya Pak ya, purpose, vision, kemudian mission dan value. Yes, values. Kemudian juga, jadi di mana kita melihat bahwa setiap organisasi itu sebenarnya baik kita masih kecil ya, kalau kita lihat walaupun kita masih kecil atau masih berdiri, sebenarnya kalau kita lihat itu setiap organisasi itu sangat diperlukan kayak namanya kita punya purpose dan visionnya gitu. Itu karena itu sangat penting ya, karena mungkin kalau kita udah running bisnis sudah lama-lama kadang mungkin kita jenuh atau capek gitu ya, tapi kalau purpose dan vision kita jelas, itu kita jadi teringat lagi nih sebenarnya alasan kita di awal itu ngejalanin bisnis ini apa sih, purpose-nya gitu, apa sih visi kita yang mau kita capai ke depannya melalui bisnis ini itu apa gitu. Karena kan bukan cuma sekedar kita running day to day gitu, kalau misalnya kita harus motivasi tim, kita harus membuat tim kita juga terinspirasi gitu ya Pak untuk kerja di tempat kita ya. Kita sendiri sebagai business owner-nya juga harus harus yakin dengan purpose dan vision yang kita jalanin setiap hari di bisnis gitu. Yeah, that's a very good point yang di pick up oleh Melisa. Mungkin pengalaman saya sih Mel juga mungkin buat teman-teman, karena kalau kita bicara soal purpose, vision, mission, dan core values ya, itu seakan-akan hal yang di awang-awang semua gitu. Tapi menariknya setelah kalau kita bicara, saya mau meningkatkan talenta atau kualitas dari tim saya, tapi kok susah ya nyari orang. Nah, mulailah saat itu terpikir, saya mau nyari orang yang keren, kapabilitasnya mumpuni, tapi kok gajinya tinggi ya, saya nggak mampu lagi ya gitu kan biasanya. Nah, mulailah dari situ. Jadi kemarin ya dengan Pak Budi juga kami sampaikan ya dengan pembicara Pak Agus dan juga Ibu Evita, intinya untuk menarik talenta itu nggak selamanya uang ya, apalagi sekarang kalau kita bicara soal talentanya itu dari generasi millennials, yang mana aspek-aspek lain selain finansial juga
memiliki porsi yang penting bagi mereka untuk mengambil keputusan bekerja di mana atau di organisasi apa. Nah, mulailah muncul salah satu daya tarik adalah jika sebuah organisasi benar-benar punya punya bobot yang tinggi, mulai dari purpose-nya, vision-nya, mission-nya, dan values, ya, core values. Ini beda dengan value creation yang yang selama ini kita bicarakan. Jadi values atau nilai-nilai inti dari sebuah organisasi. Nah, kalau dari situ lihat konteksnya, baru teman-teman menyadari dan kita buat sadar lah istilahnya kan, bahwa kita bisa nawarin selain finansial. Jadi bentuk hal-hal yang seperti ini sekali lagi khususnya untuk milenial atau generasi yang lebih muda yang akan tulang punggung organisasi di masa depan. Jadi satu hal yang bisa ditawarin, yang bisa menjadi daya tarik generasi tersebut, ya. Nah, makanya relevansi menjadi lebih tinggi kalau teman-teman baru menyadari kepentok bahwa udah duit nggak punya istilahnya, terus purpose, vision, mission, dan values yang nggak jelas, ya udahlah, akan lebih sulit lagi menarik talenta-talenta yang ada di job market atau di pasar tenaga kerja seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang salah satu pembelajaran paling tidak dalam 2 minggu terakhir ini kami dari Business.id ML ingin mengangkat topik tersebut dengan relevansi dan implikasi positifnya. Oke, sebelum ada pertanyaan, saya ingin seperti biasa merangkum lah poin-poin yang sebenarnya bisa menjadi catatan buat teman-teman ya, dan yang bisa langsung diaplikasikan. Oke, jadi topiknya kemarin kan kita bicara soal shaping solid organization. Kita bicara mengenai internal, ya, organisasi itu kan sifatnya internal. Jadi dengan tujuan supaya organisasi ini kuat, bagaimana membuat talenta yang ada di dalam perusahaan itu termotivasi bersama organisasinya memberikan impact ya. Sehingga yang harus dipikirkan sekali lagi, selain finansial, apa sih? Nah, oleh karenanya kita sebut yang non finansial yang cukup penting adalah PVMV ini. PVMV, purpose, vision, mission, and values kan. Nah, ini adalah satu hal yang kemarin kita sampaikan kepada teman-teman bahwa masing-masing dari teman-teman sebenarnya kalau berkilas balik seharusnya ada semua ini, ya. Paling tidak mayoritas dari teman-teman yang membangun bisnis yang bukan ATM lah ya, tapi yang benar-benar membangun bisnis dari awal sebenarnya harusnya sudah ada. Hanya saja mungkin tidak digali atau mungkin tidak disadari, atau kalau sudah sadar tapi tidak ditulis atau tidak dimaklumatkan, ya, tidak dibuat piagam, tapi sebenarnya ada. Nah, oleh karena itu saya mengajak waktu minggu lalu ya, bahwa coba istilahnya berhayal sejenak gitu sebelum tidur. Sebenarnya saya tuh untuk purpose ini, niat awal saya membangun bisnis saya itu apa. Jadi niat itu adalah purpose, reason why you exist. Itu pasti ada. Niatnya apa, tujuannya apa, pasti ada. Nah, itu penting sekali karena semua kan berawal dari mimpi atau niat. Oleh karena itu di purpose ini bisa dituliskan. Lalu dari purpose muncullah suatu picture of success. Jadi gambaran kalau kita anggap mimpi kita bisa terrealisasi dan bentuknya kayak apa. Muncullah yang namanya vision. Ya, vision itu bukan dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tapi biasanya agak jangkanya agak panjang ya.
yang 10, 15, dan 20 tahun. Muncullah vision, yaitu picture of success. Mimpi ini kalau menjadi kenyataan tuh kayak apa sih bentuknya? Dan dengan kata lain, vision itu adalah tujuan dari organisasi itu. Oke? Nah, kita udah punya niatnya, kita sudah punya visionnya, kita sudah punya titik awal, kita sudah punya destinasi akhir, namanya vision. Nah, di tengahnya namanya mission. Mission itu adalah what does the organization do and for whom. Nah, kalau kita sudah punya niat, kita sudah punya tujuan, sebenarnya bisnis ini apa sih yang dilakukan dan yang perlu dilakukan oleh organisasi ini untuk mencapai tujuan itu. Jadilah itu mission. Dan untuk siapa? Ya kan? Ya orang secara umum, tapi paling tidak orangnya itu bentuknya kayak apa. Ya kurang lebih pelanggan kita atau customer kita, atau mungkin juga anggota masyarakat, kayak mungkin petaninya, ya pendukung dari barang atau jasa yang kita buat. Oke? Gampang kan? Kita sudah punya niat, kita sudah punya tujuan di akhir, vision, kita sudah punya tahu apa yang mau kita lakukan dan untuk siapa. Udah nyampe itu, purpose, vision, dan mission. Nah, setelah itu kalau sudah kita sudah punya gawangnya istilahnya kan, titik awal, titik akhir, dan jalannya, sekarang tinggal nilai-nilai apa ya yang akan kita bentuk sehingga menciptakan satu budaya supaya teman-teman di organisasi ini sadar apa yang perlu dilakukan ya sehingga bisalah tercapai vision itu gitu. Jadi kalau tadi itu gawang-gawangnya, sekarang kalau kita bicara soal values atau core values lebih dikenalnya, itu adalah nilai-nilai apa yang akan men-trigger sebuah perilaku, dan perilaku itu menjadi kebiasaan atau norma, sehingga akhirnya itu membentuk satu budaya dalam organisasi. Jadi biasanya kalau values itu sudah diterangkan, dijelaskan, akhirnya itu akan men-trigger atau menstimulasi perilaku yang positif juga dan yang align dengan values yang dicanangkan. Ya, values itu seperti keyakinan, seperti kurang lebih kayak agama, kan? Apa yang harus dilakukan, kewajiban kita, nilai-nilai kita yang harus kita lakukan dalam keyakinan kita. Jadi hampir bisa dibilang kita menganut sebuah values, seperti halnya kita menganut sebuah keyakinan atau agama. Ya, biasanya kalau itu sudah positif, akan mengalir ke perilaku yang positif, mengalir lagi kepada kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang positif, akhirnya membentuklah sebuah budaya yang tentunya juga positif. Jadi kalau itu sebagai peran yang menggawangi perilakunya, akhirnya menjadi jelas semua, ya. Nah, keuntungannya kalau kita sudah punya purpose, vision, mission, dan values, tentunya ini akan membuat organisasi itu dilihat jelas, tujuannya jelas, ya, prioritasnya jelas, lalu juga fokusnya juga jelas, ya, direction dan fokusnya jelas. Itu paling tidak dua hal penting, ya. Tujuannya kemana tuh jelas. Ya, contohnya kita sampaikan kemarin itu kayak Nestle udah jelas, pokoknya bicaranya soal food, pangan, kualitas tinggi, keamanan, lalu juga suatu hal yang taste-nya oke dan memberi kenikmatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Jelas kan, yang dijual food untuk siapa, untuk orang, dan kebanyakan orang, dan gak jauh-jauh lagi dari food aja terus. Sehingga kita ingatkan pada teman-teman, jangan kalau kita sudah banyak uang, ya, revenue kita sudah meningkat berkali lipat, tiba-tiba mikirin hal yang lain. Bayangkan saja Nestle yang sudah lebih dari 100 tahun dan beberapa perusahaan yang fokusnya masih jelas, nggak bergeser seperti itu.
Jadi direction sama fokusnya jelas. Lalu apalagi kalau sudah direction dan fokusnya jelas dengan memiliki purpose, mission, vision, dan juga values, akhirnya kita juga akan membentuk sebuah organisasi yang jelas nilai-nilai keyakinannya, yang jelas dengan behavior yang diharapkan, dan memiliki kebudayaan yang positif. Nah, kalau udah punya 3 itu, akhirnya anggota dari organisasi itu akan termotivasi. Ya, kembali lagi khususnya bagi millennials yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai seperti ini. Gitu. Oleh karenanya keempat hal inilah jadi resep yang akan membangun sebuah organisasi yang solid. Kurang lebih begitu ya, Di. Ya. Yes. Mari kita buka pertanyaannya. Mungkin Melisa juga ada pertanyaan, silahkan. Yes. Mungkin sedikit sharing kalau dari pengalaman saya pribadi dulu saya kerja di PNG itu salah satu tagline-nya itu yang kita selalu dikasih tahu dan kita ingat itu touching lives, improving life. Jadi kita mau bagian apapun, mau saya di finance, mau di supply chain, marketing, atau sales, in every part of activity yang kita lakuin setiap hari, itu tuh purpose-nya tuh kita tahu bahwa kita tuh akan touching someone life dan improving hidupnya orang-orang gitu. Jadi terlepas dari detail apapun yang kita kerjain ya, mungkin kita nggak langsung directly ke konsumen gitu ya, meningkatkan kualitas hidup mereka, tapi kita percaya di yang kita jalanin itu ujungnya ke sana gitu. Jadi kita berasa bahwa kita berada dalam suatu tujuan yang baik gitu. Dan bersama-sama kan. Nah, itu bagus sekali poinnya, Mel. Tadi saya juga lupa sampaikan, sebenarnya semalam saya juga sampaikan bahwa values ini, ya nilai-nilai inti ini, contohnya banyak dan salah satu yang Melisa sampaikan tadi itu turunan dari purpose itu akan ada values yang sebenarnya harus dilakukan dan akan dilakukan oleh semua atau siapapun dalam organisasi itu, terlepas dia mau langsung berhubungan dengan konsumen atau dia di balik istilahnya layar, istilahnya tidak bertemu langsung dengan konsumen. Tapi kalau jelas sekali values-nya itu dianut oleh siapapun dalam organisasi itu, akhirnya akan menjadi positif ya untuk siapapun di organisasi. Yep, very good. Oke. Ada pertanyaan dari Alam Syamiruddin nih, Pak. Purpose ini apakah niat pribadi dari founder atau dari perusahaan? Kan perusahaan adalah kendaraan kita ya, Pak. Kalau purpose yang dimaksud adalah niat dari founder, apakah perlu disampaikan juga dalam visi misi perusahaan? Ya, biasanya di awal-awal tentunya purpose-nya itu ya keluarnya dari foundernya atau beberapa orang dari tim leadership-nya atau ya, tim kepemimpinan dalam organisasi itu. Tapi kebanyakan sih ya itu adalah cita-cita dari foundernya. Ya nggak kayak Anita Roddick umpama kayak Body Shop, terus si Steve Jobs di Apple zaman dulu. Di awal-awal mereka itu yang punya purpose, ya kan, purpose-nya kayak Apple itu di awal mereka bilang bahwa ya si Steve Jobs lah, bahwa ingin meletakkan computing in everyone's lap, yang meletakkan computing pada pangkuan siapapun di dunia ini. Dan akhirnya jelas sekali vision mission-nya adalah akhirnya menciptakan segala satu perangkat yang hubungannya dengan computingnya sangat kuat, benar-benar tercapai dari sisi komputernya, bahkan iPhone-nya, iPad-nya itu sangat mengena, menurun semua. Anita Roddick ya sama di Body Shop. Di kala itu waktu saya di New Zealand sebelum saya lulus itu tahun berapa ya, 90-an ya, awal 90 atau akhir 80-an, 90 awal kalau saya nggak salah. Itu memang dia mau menciptakan suatu personal care ya produknya ya, mau itu sabun, mau itu krim kulit ya,
malam, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya benar-benar konsisten ya, sampai sekarang pun seperti itu. Nah, jadi kembali pertanyaannya adalah umumnya memang oleh oleh pendirinya, dan itu di carried over. Walaupun dalam waktu ke waktu tentunya nanti bisa jadi purpose-nya itu bergeser atau berubah, itu akan bisa disesuaikan seperti itu. Tapi biasanya gesernya nggak jauh-jauh. Ya, nggak beda tadi yang saya sampaikan Nestle about food, masih terus food, pangan. Fonterra is about dairy nutrition. Ya, dairy nutrition, nutrisi produk makanan dari susu. Seperti itu. Oke, ya. Pak Bas. Kita lanjut ke dari tamu. Pak, PVMV itu supaya bisa diketahui oleh khalayak, komunikasi apa yang harus kita lakukan? Ya, sebenarnya PVMV itu harus bermula dari internal, dan tujuan utamanya itu kan harus kita membangunnya dari dalam dan untuk tim dulu. Karena dengan prinsip bahwa sebelum kita bisa menjual sesuatu keluar, kita harus bisa menjual itu dan dibeli oleh tim kita sendiri. Sebelum kita meyakinkan orang, keyakinan kita harus kita yakinin sendiri. Maksudnya kita adalah organisasi dari anggota dari organisasi itu, lintas fungsi, terlepas dari tingkatan dalam organisasi tersebut. Jadi yang dari tingkat terendah organisasi sampai tingkat tertinggi, dan lintas fungsi itu yang harus meyakini dulu. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa vision dan mission itu adalah apa yang kita perlakukan, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai vision itu. Ada mission itu kan jelas tadi kita sampaikan. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan atau yang kita jual, tanda kutip. Nah, bisa jadi bahkan di sebahagian organisasi missionnya itu udah ada unsur-unsur benefit buat konsumen. Ya, missionnya itu sudah ada unsur-unsur yang berbau-bau benefit buat konsumen. Contohnya kayak di Fonterra, dia missionnya adalah delighting consumers through dairy product that are nutritious, innovative, and taste great. Ingat gak apa dan untuk siapa? Delighting consumers, jadi memberikan delightful, sesuatu yang sangat menyenangkan buat consumer dalam bentuk produk dairy, produk turunan susu, produk berbahan susu yang bernutrisi, inovatif, dan taste great, ya, dan memiliki rasa yang luar biasa. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang bisa mungkin bersentuhan dan berhubungan dengan konsumen langsung. Tapi intinya semuanya harus bermula dari dalam organisasi dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Aditya Mur Muhammad. Ya. Apakah core value perusahaan itu sejalan dengan core value dari brandnya, Pak? Core value dari perusahaan dengan values dari brandnya. Oke. Nah, biasanya itu akan berurutan dan berhubungan. Ya. Kalau core values itu adalah keyakinan atau prinsip-prinsip atau prinsipal untuk organisasi atau yang harus dianut oleh anggota organisasi. Kalau values yang ada di penawaran bisnis atau produk dan jasa yang ditawarkan, itu yang bersifat motivasinya. Motivasi daripada si calon konsumen yang kita target, sehingga mereka mengingini produk atau jasa kita. Biasanya beda-beda tipis, karena values yang dianut untuk menciptakan suatu behavior itu juga harusnya align dengan
values atau motivasi kenapa konsumen memberi produk kita. Hanya bedanya adalah kalau core values itu adalah satu keyakinan yang sifatnya lebih ke prinsipal yang untuk mendikte behavior, jadi sifatnya lebih ke arah behavior atau perilaku dan kebudayaan dalam organisasi itu. Kalau values yang ditawarkan dalam bentuk produk atau jasa itu lebih ke arah motivasi, mulai dari fitur, benefitnya kan, dan juga kenapa mereka ingin mengkonsumsi produk kita, motivasinya apa. Jadi tingkat komersialnya atau tingkat komersilnya akan jauh lebih tinggi di values pada produk dan jasa kita ketimbang values dari core values untuk organisasi. Yang satu untuk urusan perilaku, kebudayaan, kalau yang satu benar-benar urusannya komersil. Motivasi apa mereka membeli produk kita. Oke? Oke, nextnya dari Karuma Barza nih Pak. Saya sedikit kesulitan dalam menyampaikan purpose dalam bentuk SOP sederhana dalam hal pelayanan. Seringkali beberapa pegawai itu tidak konsisten, alias hanya semangat di awal-awal saja. Mohon masukannya, Pak. Ya, Kak Ruma. Jadi SOP itu Standard Operating Procedure, itu untuk membantu kita mengoperasikan sebuah proses, itu SOP. Oke, nah kalau urusannya adalah mengenai bagaimana kita menancapkan atau menyuntikkan purpose sampai dengan values tadi, itu adalah satu hal yang sifatnya lebih ke arah keyakinan, ya, lebih ke arah keyakinan. Tentunya memang banyak bertanya. Di kebanyakan organisasi sampai sekarang pun itu hanya sebagai piagam aja. Oleh karenanya satu hal yang saya pikir cukup berhasil pada saat saya di Fonterra itu benar-benar menerapkan values itu dengan cara memasukkan itu sebagai KPI, Key Performance Indicator, untuk mengukur kinerja seseorang. Jadi harus dimasukkan kepada KPI. Contoh, yang saya selalu kasih contoh yang bagus itu adalah dikala saya di Fonterra itu ada salah satu values, ada beberapa values ya. Salah satunya itu contohnya kayak challenge, ready to challenge and ready to be challenged. Siap untuk men-challenge orang dan siap untuk di-challenge oleh orang, oleh lintas fungsi, nggak hanya dalam divisinya masing-masing, tapi bisa jadi lintas fungsi. Supaya itu terjadi, ya values itu benar-benar tercermin dalam perilaku, ya kita masukin aja itu dalam KPI yang kita review secara berkala, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, sehingga dalam setahun itu orang-orang selalu disadari nih Kak Ruma, bahwa kamu tuh harus punya values ini dan tolong dicerminkan, buktikan. Nah, kalau mereka benar-benar membuktikan, oh ya benar, saya lihat kamu kemarin dalam meeting bulanan, kamu men-challenge orang lain, menanyakan kenapa kamu melakukan hal ini, dan kamu berkontribusi, perilakunya seperti itu. Kelihatan kita sebagai atasannya atau sebagai penilai harus masukkan poin positif itu. Kita kasih feedback ke orang itu, kamu hebat, kamu benar-benar melakukan dan menerapkan values dari perusahaan ini. Contohnya apa? Waktu itu gini. Sehingga kan itu ada benar-benar dicanangkan, benar-benar diimplementasikan, dan benar-benar kita akan memberi feedback berdasarkan itu. Tapi memang benar karena banyak organisasi-organisasi yang hanya sekedar itu nempel di tembok aja dan udah. Dan berharap orang ingat setiap hari ya Pak ya. Iya. Makanya jangan heran banyak tuh perusahaan-perusahaan yang punya purpose, vision, mission, values, core values ada 10. Udah gitu ditanya hampir pasti nggak ada yang. Tapi kalau benar-benar dipraktekin pasti. Bahkan saya sekarang itu di Fonterra terakhir saya tahun 2007, udah berapa tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu saya masih ingat values itu, karena benar-benar
dalam keseharian itu saya praktekin, ya, complete integrity, ready challenge and ready to be challenged. Terus ada respect for others. Terus juga ada satu lagi itu deliver uncompromised results. Itu udah mendarah daging di saya itu keyakinan. Karena itu satu yang saya anut. Jadi perilaku saya akan berhubungan sama itu. Wah, setiap kali saya ready challenge to be challenge. Ada orang berbuat yang saya pikir nggak masuk akal, akan saya challenge. Bukan nyari kesalahan orang, tapi karena hal yang dia lakukan itu akan berpengaruh pada organisasi saya. Bahkan dalam satu perusahaan waktu saya di Pfizer, itu kita kalau tahu ada orang berbuat kesalahan, kita tidak melaporkan kesalahannya dia, itu kita dianggap berbuat salah juga. Bayangin. Ya. Jadi nggak usah ikutan berbuat salah. Kita tahu ada orang berbuat salah, kita tidak laporkan orang itu. Kita ikutan salah. Karena integriti itu benar-benar sangat dijunjung tinggi. Kayak gitu. Apalagi ikutan berjamaah korupsi, ya udah lain cerita. Yes. Benar sekali. Ya, hal-hal yang gitu. Semoga menjawab ke rumah. Semangat ya, terus. Mau diresapi ya bisa masuk ke KPI dan memang itu usaha atau upaya yang harus konsisten ya Pak ya. Konsisten selalu bukan hanya diomongin tapi kita sebagai leadernya juga mencontohkan gitu. Jadi tim kita juga bukan cuma mungkin sekedar membaca atau ingat tapi mereka juga mempraktekkan gitu. Ya, walk the talk istilahnya kan. Yes. Menjalani apa yang dibicarakan, yang diyakinkan. Oke, nah tadi ada 2 pertanyaan di atas yang belum saya tanyakan. Mungkin nih tadi tidak berkaitan dengan VMP tapi nggak apa-apa. Dari Makan Giros. Pak Bas, saya mau nanya, gimana tips gigih dalam bisnis kita yang kita percaya produk kita bagus, tapi pasar lagi lesu? Terus kenapa pasar lesu maksudnya tidak membeli? Agar tips gigihnya Pak, kita percaya bahwa produk kita itu bagus gitu, cuman pasar yang menangkap itu lagi lesu gitu. Terus pertanyaannya adalah meminta pendapat nih Pak, bagaimana supaya bisa gigih? Gigih apanya nih? Menjalankan bisnisnya. Ya, banyak doa udah harus pasti itu. Jadi ini gini, kalau pasar sudah lesu, yang pasti adalah kita harus meyakinin dulu kepercayaan kita, keyakinan kita benar-benar bahwa produk kita itu bagus gitu kan. Itu harus tervalidasi. Tervalidasinya itu oleh konsumen kita, benar-benar produk kita bagus, unik, relevan, ya, dengan segala pembedanya, dengan segala sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka, dengan sepenuhnya memberikan solusi terhadap problemnya mereka. Kalau itu tervalidasi, itu sudah top. Dan biasanya kalau itu memang sudah tervalidasi di saat situasi lesu atau situasi krisis, brand-brand yang dipilih adalah yang benar-benar yang paling dekat dan yang paling kinerja yang paling bagus. Dan kalau kita yakin dan seyakin-yakinnya mau pasar itu lesu, pasti dia tetap akan membeli produk kita di antara produk-produk yang ada di pasaran. Nah itu biasanya seperti itu. Makanya di saat pandemi kemarin itu sangat jelas bahwa pilihan dari konsumen itu terhadap brand-brand itu menjadi lebih sedikit. Dia menjadi lebih selektif. Lebih selektifnya apa? Yang udah pasti-pasti aja lah. Yang paling produknya, yang paling brand yang paling kuat, yang memberikan solusi untuk yang terbaik, itu yang saya pilih. Kalau tadi biasa dia beli 2 brand atau 3 brand, sekarang saya hanya milih 1 brand yang terbaik. Dan kalau tadi
sudah teryakini bahwa kita adalah brand terbaik di mata konsumen, harusnya kita tidak perlu panik gitu. Karena kita menjadi pilihan utamanya, pilihan pertamanya gitu. Oke. Ya. Yes. Mungkin kalau untuk memvalidasinya juga bisa pakai 12 pertanyaan SBM ya Pak ya. Jadi bisa sambil dipertajam lagi dan diperkuat lagi. Ya, okay. Ya. Oh, ini ada Vivi Jilbab Jambi. Pak Bas, Pak Budi tunggu datangannya di Jambi. Saya menunggu diajak Pak Budi ke Jambi karena Pak Budi kan tuan rumahnya. Tapi enak kok di Jambi, ada itu apa namanya, kulinernya oke di sana. Jadi Vivi Jilbab yakini Pak Budi untuk ke Jambi, moga-moga saya diajak juga Pak Budi ke Jambi. Ada rumah saya juga Pak. Oh iya, sama Melisa juga ikutan nanti. Oke. Next dari ingredient herbs. Pak Bas, jika produk kita yang sebenarnya kita tuh tidak pernah mengaku premium, tapi di luar dugaan respon customer ternyata menganggap produk kami itu premium dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan dengan momentum tersebut? Ya, jadi kalau saya artikan premium di sini adalah value-nya itu lebih tinggi daripada yang diperkirakan dari awal. Sehingga value yang lebih tinggi dari perkiraan, mereka lebih ingin membayarnya lebih tinggi dari apa yang kita charge. Benar kan ya? Harusnya seperti itu ya, definisinya premium. Lebih premium dari perkiraan kita. Jadi seumpamanya kita jualnya harganya 100 di pasar yang lebih mainstream, ternyata mereka nganggap, wah ini harusnya ini 120.000 bukan 100.000, karena kualitasnya atau value-nya adalah sebenarnya 120.000, hanya kita nge-charge-nya masih 100.000. Nah ini kasusnya mirip sama buatan mantu, nggak tahu buatan mantu ada di sini kan. Jadi dia menjual, mungkin teman-teman juga udah tahu ya di sini kan, ada apa namanya, picnic roll buatan mantu menjual 80.000. Setelah dikasih sampel semua orang gitu, kita terheran-heran, berapa harganya? 80.000. Hah? Padahal kalau kita anggap value-nya itu sebenarnya layak, kita ingin membayarnya 120.000, 125.000. Ya Winnie ada di sini, Winnie tadi kan. Winnie dan saya menjadi salah satu customer yang berpikir bahwa wow, 80.000. Padahal saya juga bayar 120, 125.000 juga mau. Nah itu kasusnya sama. Nah kalau udah kayak gitu, it's a very good problem, ya kan? Problem yang sangat bagus. Pilihan kita menjadi bahwa kita udah pasti dianggap value for money, alias mungkin bahasanya murah. Karena nilai kita 120, kita hanya menjualnya dengan harga 80.000. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak kita tahu dulu, sadar dulu bahwa value kita sebenarnya itu berapa. Lalu kalau udah kita tahu gitu, menjadi keputusan kita. Sebenarnya kita bisa nge-charge sampai dengan 120. Tapi rekomendasi saya adalah, ya udah jangan terburu-buru naikin sampai 120.000, gunakan keunggulan itu, value for money itu. Kalaupun naikin ya jangan naikin sampai 125.000, naikinlah sampai 99.000. Jadi masih ada tetap value for money levelnya itu masih ada gapnya. Seperti itu. So it's a good problem. Dan bagusnya kalau Anda sudah benar-benar yakin tervalidasi value Anda berapa, nanti tinggal menjadi pilihan. Kita mau menaikkan, ada ruang untuk menaikkan harga, tapi jangan langsung dipolin ke, kalau dalam contohnya buatan mantu ke 120.000, sayang. Karena toh dengan 80.000 harusnya kan profit and loss-nya, perhitungan laba ruginya sudah ada di situ. Dan memang kalau sudah memberi
memberikan keuntungan, ya jangan langsung terburu-buru ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. At least for now, ya paling tidak untuk saat jangka pendek. Oke Pak Bas, kita lanjut ke dari Lendi Riki. Aduh telat, gak apa-apa, nanti kita akan save di IGTV ya teman-teman yang tadi belum ikut dari awal, bisa diputar ulang live-nya. Ya. Oke, next dari Eka Ratna. Apakah mission statement memiliki kemiripan dengan positioning statement, Pak Bas? Beda. Mission itu adalah sekali lagi sebagai definisi adalah untuk memenuhi vision kita apa. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai vision itu. Kalaupun dalam bentuk produk atau industri ataupun kategori, apa yang ingin kita masuk, yang kita lakukan. Kembali contoh di Nestle, dia akan selalu fokus bahwa untuk mencapai visionnya itu menjadikan orang itu hidup lebih baik kualitas hidupnya melalui pangan. Jadi visionnya adalah menghadirkan produk ya yang a better food so that people have a better life. Itu missionnya dia. Ya, kalau positioning itu adalah positioning statement, biasanya komponennya adalah Anda menjual apa, untuk siapa, reason to believe-nya apa. Ya, itu biasanya isi dari positioning statement. Untuk siapa, di kategori apa, keunggulannya apa, dan reason to believe-nya apa. Biasanya 4 komponen itu. Yang sifat komersialnya udah jauh lebih tinggi. Ya. Kalau mission tadi itu kata-kata besar yang kita di bisnis apa untuk mencapai vision apa, itu aja, karena konsumsinya untuk anggota tim, ya konsumsinya bukan untuk konsumen. Mission itu konsumsinya untuk anggota dari organisasi. Kelihatan kan ya beda? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Sugeng. Izin bertanya Pak, apakah PBMV bisa dirubah-rubah? Apakah dalam perkembangan perusahaan seperti Nestle dan Fonterra pernah mengalami perubahan itu? Ya, biasanya lebih di tingkat mission dan values. Kalau purpose, niat awal sangat-sangat jarang berubah. Purpose itu, karena itu niat dari awal. Vision juga jarang berubah karena itu jangka panjang, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Vision, karena itu picture of success, destinasinya. Mungkin ya setelah 20 tahun, ya dibuat lagi visionnya untuk 10 atau 20 tahun lagi ke depan. Yang mungkin bisa jadi sedikit berubah. Tapi kalau untuk berubah, jangka waktunya lama, 10-20 tahun. Yaitu purpose sama vision. Kalau mission, bisa jadi kayak umpama Fonterra, mungkin dia akan berlarinya bukan dari dairies tapi menjadi dairies food umpamanya. Jadi ada pengembangan sedikit, walaupun nggak jauh-jauh dari missionnya awal, karena vision sama purpose-nya masih sama soal dairies. Mungkin perbedaannya sedikit dalam bentuk produknya, ya dari dairy nutrition menjadi dairy yang food yang berbasiskan dairy nutrition, so umpamanya. Okay. Values juga akan berubah. Keyakinan itu juga bisa berdasarkan hal-hal yang dianggap penting. Keyakinan apa yang harus dianut. Oke, bisa jadi itu ada ditambah kedua. Values-nya Fonterra dalam 3-4 tahun waktu itu ada perubahan values-nya. Tapi mungkin ada penambahan sedikit atau ada penekanan di values tertentu. Bisa jadi tadi 4 menjadi 5 atau masih tetap 4 tapi
ada satu yang dirubah seperti itu. Terus setelah saya baca-baca lagi values-nya, nilai-nilai intinya itu bisa masih mirip, integrity masih ada, mungkin penyebutannya bisa beda, brutally honest ketimbang disebutnya complete integrity. Bahasanya sedikit beda tapi mirip-mirip. Brutally honest kan harus benar-benar brutal, secara jujurnya brutal banget gitu kan, lebih seleng kan, tapi intinya sama ya. Kalau umpama kayak deliver uncompromised result ya, menghadirkan atau mencapai suatu result tanpa kompromi, itu pushing the envelope umpamanya bahasanya. Mirip-mirip lagi. Jadi values bisa berubah, dan yang paling bisa lebih sering berubah itu adalah values, karena menyesuaikan dengan apa yang ingin kita bentuk dalam hal perilaku dan kebiasaan, ujung-ujungnya kebudayaan. Ya. Yes. Oke, kita lanjut. Ini ada komen dari Ki Indocom nih Pak. Tadi terkait dengan value challenge. Saya punya pengalaman men-challenge lintas divisi malah dipecat. Padahal saya sering di-challenge. Oke, jadi memang bisa jadi kebudayaannya itu memang tidak dianut seperti itu. Ya, bisa jadi umpama perusahaan-perusahaan atau bahkan organisasi tertentu itu memang diduduki oleh orang-orang yang tidak memiliki atau tidak membentuk values itu. Bisa jadi values-nya ada tapi tidak diterapkan, bisa jadi memang tidak ada values itu, sehingga mayoritas dari organisasi itu tidak memeluk core values itu, sehingga ya satu keyakinan nggak ada di situ, keyakinannya beda, ya bisa jadi Anda dianggap aneh gitu kan. Nah, bayangin kalau seandainya Anda seorang milenial zaman sekarang, dia melihat values-nya aja udah beda, mau gitu masuk ke perusahaan itu, pastinya dia berpikir 10 kali gitu. Values-nya beda saya sama perusahaan itu, gimana saya bisa kerja, seperti itu. Jadi kembalinya adalah pertanyaannya, values itu ada atau tidak. Kalau seandainya values itu ada untuk ready to challenge and ready to be challenged, itu harus dimaklumatkan dan harus disetujui atau disepakati bahwa values itu akan ada dan akan diterapkan. Siapa yang akan menentang itu, ya itu yang salah. Kebalikannya, bukan yang menjalankan apa yang salah. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke Kavi Moka 88 nih Pak. Gimana Kavi cara apa kopi? Boleh lah Pak, dua-duanya. Kavi. ya, oke. Gimana cara mengubah mindset konsumen yang pertamanya tidak care akan kualitas produk dan akhirnya bisa care akan kualitas produk barang? Apakah harus memilih tagline yang tepat, Pak? Kualitas. Ya, harus dilihat. Nah, maksudnya kualitas apa? Ya, kualitas itu kan luas. Kualitas produk atau kualitas pelayanan dari produknya atau kualitas apa? Harus spesifik. Jadi kualitasnya ini kualitas apa? Kalau kualitas secara umum, kinerja secara umum harus bagus, itu kan menjadi satu prasyarat kan. Siapa sih mau beli produk yang kualitasnya tidak bagus? Kualitas sudah harus bagus, at least to the minimum ya. To the minimum
harus bagus. Jadi pastikan kalau kita bicara hal-hal yang umum, konsumen bisa jadi tidak nangkep gitu. Ataupun konsumen sudah berharap bahwa ya udahlah kualitasnya harus bagus lah ya. Dan itu harus dicari tahu kualitasnya yang mana. Apakah itu menjadi suatu harapan mendasar dari konsumen, yaitu kita harus sudah pasti punya. Sehingga yang kita tekankan pembedanya bukan hal-hal yang bersifat umum kayak kualitas, harga murah, rasa enak. Kayak tadi diperhatikan di Nestle dan Fonterra itu sudah menjadi kewajiban, misinya mereka adalah menciptakan dairy nutrition, nutrisi produk susu dan makanan udah harus enak. Misinya mereka udah bilang gitu, udah harus enak. Tapi giliran dia melakukan positioningnya itu ke konsumen atau brand di sini dibangun, itu udah menjadi satu hal yang wajar gitu, nggak bisa diandalin lagi bilang makanan enak. Mereka itu sudah melakukan screening di awal, ya. Sebelum mereka meluncurkan produk itu, standarnya keenakannya udah harus tinggi. Dalam arti bisa jadi saat dites 80% dari orang yang atau respondennya harus sudah bilang enak. Kalau di bawah 80%, contohnya nggak akan diluncurkan produk itu karena prasyarat utama adalah makanannya harus enak. Kalau udah dapat produknya, giliran dia meluncurkan, dia tidak harus mengandalkan bicara ini enak banget loh, karena mereka sudah tahu tervalidasi prasyarat. Jadi kalau melihat lagi kualitasnya, maksudnya kualitas apa, lebih spesifik lagi. Ini tadi dari Kavi Moka katanya kualitas produknya, Pak. Iya, kualitas produknya. Ya, kualitas produk kan udah menjadi satu kewajiban kan yang tadi seperti saya contohkan. Kualitas produknya udah harus bagus gitu kalau kita bermain di situ. Ya, jadi kualitas, harga, rasa itu umum. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pak dari Cepet banget nih, udah jam 8.45 nih Pak. Pak, beri gaji karyawan atau tim kita untuk nominal uang, patokannya apa nih Pak? Beri gaji karyawan atau tim kita untuk nominal uang, patokannya apa? Ya, waktu itu juga dibahas ya dengan Bu Evita bersama Pak Budi waktu itu di Business Forum 2 minggu yang lalu. Jadi biasanya yang namanya gaji itu kan ada pasaran juga. Gaji karyawan itu berapa untuk industri yang mirip, untuk job grade istilahnya ya. Job grade tertentu itu ada pagunya, ya, range-nya berapa sih gaji orang di posisi itu. Nah, biasanya itu ada survei-surveinya berapa. Jadi umum lah namanya, umpama seorang direktur, range-nya kalau di perusahaan yang skalanya seperti ini sekian. Kalau yang direktur di perusahaan lokal skalanya seperti ini, pagunya berapa. Seorang manajer untuk fungsi apa, mau marketing, mau sales, itu juga ada pagu-pagunya. Jadi sudah jelas ya, survei itu pasti udah ada. Dan SWA juga kadang-kadang mau keluarkan kan. Supervisor range-nya berapa, perusahaan multinasional, perusahaan nasional, dan seterusnya. Ya, jadi Mbak bisa lihat dari survei. Yes. Oke Pak Bas. Oke. Udah jam 8.47 nih, itu pertanyaan terakhir untuk sesi Business Q&A kita di malam ini. Teman-teman, kita ketemu lagi di acara Business Q&A di hari Rabu jam 19.45